Halo guys, selamat datang di channel kami. Don't forget to subscribe ya guys. Klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. 205. Hati-hatilah terhadap Dajjal yang tahu dalil. Mengerti dalil bukanlah sebuah pemastian bahwa ia sudah dapat dikatakan marifaul Islam, apalagi sampai dikatakan sebagai ulama Islam. Karena, baru dikatakan, marifat mengenal itu apabila ada 3 syarat, yaitu 1. Yakin 2. Benar 3. Ada dalil. Yakin belum tentu benar, benar tapi tidak yakin itu tidak dibenarkan. Berdalil juga belum tentu benar, karena berapa banyak aliran Islam di dunia ini, setiap aliran pasti ada ulamanya, dan setiap ulama pasti menguasai dalil. Kalaulah setiap aliran itu benar semua, tentu Nabi mengatakan semuanya masuk sorga. Nyatanya tidak demikian. Dalam hadits dari Abu Umamah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Bani Israel bercerai-berai menjadi 71 aliran. Dan sesungguhnya umat ini melebihi 1 aliran dari mereka, semuanya akan masuk ke neraka kecuali golongan mayoritas. Hari Al-Baihaqi, Al-Sunan Al-Kubra, 8/188. Dalam hadits ini disebutkan, semuanya masuk neraka, kecuali golongan mayoritas. Hadis-hadis yang semakna dengan ini kita temukan dalam beberapa riwayat. Fakta ini menunjukkan bahwa Islam ini telah terpecah belah. Semuanya berargumen dengan menggunakan dalil. Makanya pengikut aliran sesat selalu merasa dirinya benar, karena mereka juga berdalil. Wallahu alam. Dialog si Adul dan Latih. Latih, Dol, kenapa kamu tidak sholat, padahal kamu Islam? Adul, bang aku bukan tak mau sholat, tapi aku takut celaka, itu saja. Latih, salat kau celaka. Adul, celaka atau tidaknya aku tak tahu pasti, tapi yang jelas di dalam Al-Quran di surat Al-Ma'un ayat 4, disebutkan begitu. Nih dengar, biar ku bacakan ayatnya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Abang tengok itu. Aku tak mau celaka bang, makanya aku tak suka salat. Kalaupun terpaksa atau takut dimarah mertue, baru aku salat. Itu pun tak sering-sering. Misal, setahun sekali. Pas hari raya, pas terawih pertama. Nah itu aku mau. Latih, ya tapi kenapa setelah salam kau langsung pulang? Adul, makanya abang harus sering-sering membaca Quran bang. Supaya tahu dalil. Abang tahu tak, sifat manusia itu gimana? Coba abang perhatikan dalam surat Al-Isra, ayat 11 biar abang tahu. Kasihan kali aku nengok abangku nih. Kok udah umur segini gak ngerti Quran. Alah maaf. Nih bang simak ayatku baca nih. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Inilah sifat aku bang, seperti apa yang dikatakan Allah dalam Quran tuh. Menurut abang aku manusia apa bukan? Latih, ya manusia. Adul, ya udah, berarti tergesa-gesa itulah sifat asliku, ya pulanglah aku. Kemudian aku pulang ini pun bukannya gak ada perintahnya bang. Coba abang buka Al-Quran dalam surat Jumat ayat 10. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Latih, nol kelah, tapi kau cepat pulang itu mau kemana? Adul, aku nonton keyboard bang. Latih, kenapa kau nonton keyboard, apa tak ada kerjaan yang lain? Maksiat saja kerjamu. Adul, kenapa rupanya bang, apa tak boleh? Inilah makanya, aku kasihan nengok abang jarang ngaji sih. Nih aku bilangin ya, bang. Dalam surat Ar-Rum ayat 34 Allah sebutkan, maka bersenang-senanglah kamu sekalian, kelak kamu akan mengetahui. Kalau abang mau tahu tentang akhirat, abang mesti bersenang-senang. Makanya aku nonton keyboard bang. Abang tak mau nonton keyboard kan? Rasakanlah di akhirat nanti. Aku sekadar mengingatkan abang saja. Latih, tapi berkali-kali kau ku tengok tukang antar jemput biduannya.
Adul, Masya Allah abang pura-pura gak atau abang lupa. Niko ingatkan bang ya, dalam surat Taubah ayat 6 Allah katakan, dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia. Nah, aku mengantarnya itu untuk melindunginya, bukan hanya ngantarnya aja bang. Kita takut nanti diapa-apain orang, kan kasihan. Latih, dalam ayat itu kan disebutkan orang syirik, bukan biduan. Adul, nila abang, pikirannya gak nyampe. Bang biduan itu kan suka pakai susuk, bedukun, sedangkan hukum susuk itu kan syirik. Jadi kalau sudah syirik kan cocok dengan ayat ini, ya kan? Nah, melindungi orang musyrik itu ada perintahnya. Abang jangan main-main. Perhatikan ayat ini lagi, nih saya ulangi. Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia. Latih, astagfirullah, dasar kau aja yang mau jalan-jalan D0L. Adul, bang. Kalau jalan-jalan kenapa rupanya Allah aja nyuruh kita jalan-jalan, kok abang marah? Latih, mana ayatnya? Adul, bang. Abang bukaklah Al-Quran abang tuh. Tengok dalam surat At-Taubah ayat 2 Allah katakan, maka berjalanlah kamu di bumi muka. Latih, iya, tapi kan bukan ama orang yang gituan kale. Adul, abang jangan benci ama orang itu, nanti Allah marah. Abang, lihatlah dulu dalam surat Al-Maidah ayat 13 Allah katakan, maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Latih, terserah kaulah Dul. Adul, ya iyalah bang, keinginan kita kan beda-beda. Allah juga kok yang bikin kita berbeda. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 14. Allah indahkan pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Latih, ya udahlah Dol, pulanglah kau sana. Dari sekian banyak orang yang membaca Quran, tapi cuman kaulah yang menyalaku. Tengok, bicara sama kau nih bikin pusing, bikin hati gak nyaman. Gak tenang aku jadinya, bikin emosi aja kau nih. Adul, nih bang ku kasih tahu ya, abang kalau mau tenang, zikir bang. Karena dalam surat Ar-Ra'd 28, Allah katakan begitu. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tenteram. Latih, ya udah Dol, kau ya kau, aku ya aku. Adul, ya udahlah bang. Allah pun bilang begitu, coba abang buka Quran di surat Al-Baqarah ayat 139. Bagi kami amalan kami, dan bagi kamu amalan kamu. Latih, awaslah kau, aku mau tutup pintu nih, salamu alaikum. Adul, Waalaikumsalam, bagus bang. Karena dalam surat Al-An'am 54, Allah katakan, apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maka katakanlah, salamun alaikum. Latih, dasar setan. Suara pintu ditutup. Beginilah bahayanya jika ada orang yang membaca ayat-ayat Allah hanya sepotong-sepotong saja dan tidak memahami makna serta sebab turunnya ayat itu sendiri sehingga membuat pemahaman yang berbeda. Para pembaca, jika Anda tidak pernah melihat Al-Quran, apalagi tidak pandai membacanya, tidak pernah mendengarkan nasihat ulama, maka akan sangat mudah Anda terjebak oleh dajjal-dajjal yang seperti ini. Kenapa ada orang selalu terjebak dengan satu aliran? Karena mereka tidak tahu perbandingan lain dan sudah didoktrin. Wallahu alam. Kalau Anda bingung mau belajar kemana, maka kenalilah ulama di sekitar Anda. Jika Anda tinggal di Medan, maka belajarlah kepada 1. Ustadz Syafi'i Umar Lubis Aswaja, Sumut. 2. Abun Siantar, Pesantren Darussalam Siantar. 3. Ustadz Mufti Ahmad Nasihin. 4. Ustadz Nasir LC. 5. Ustadz Najib Lubis. 6. Ustadz Fauzan LC. 7.
Abi Ritwab Abu Kumala. 8. Ustadz Jafar Esh Sagir. Tahfiz Quran Al-Munziri Sei Mencirim. 9. Ustadz Aswan Ramidi Belawan. 10. Ustadz Bambang. 11. Dan banyak lagi ulama lainnya. Kami minta maaf tidak banyak yang kami ketahui. Bila Anda tinggal di Aceh, maka belajarlah di 1. Darussalam Labuhan Haji, Aceh Selatan dan sekitarnya. 2. Pesantren Abu Tumin. 3. Abu Paloh Gadeng. 4. Abu Manan. 5. Pesantren Samalanga. 6. Pesantren Panton Labu. 7. Abu Daud Lok Nibung. 8. Abu Wahab Lok Nibung. 9. Abah Burhan Bukit Kawatidi. 10. Dan banyak lagi yang penulis tidak cantumkan. Bila Anda di Jawa, belajarlah di 1. Pesantren Langitan, Jawa Timur. 2. Pesantren Tebu Ireng, Jawa Timur. 3. Pesantren Syekh Nuruddin Al-Banjari, Bogor, Jawa Barat. 4. Dan banyak lagi yang lainnya. Setahu penulis Ustadz yang banyak tahu tentang ulama di Jawa, dan bila Anda ingin bertanya, maka bertanyalah kepada Ustadz Syafi'i Umar, atau Ustadz Mufti Ahmad Nasihin. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video, and don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis, dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.